Halo semuanya dan selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita nggak cuma bakal ngebahas soal tumpukan beton dan baja ya, kita bakal benar-benar menyelami kisah tentang sebuah tempat yang hidup, yang bernapas dalam sejarah panjang sepak bola Inggris. Ya, kita lagi ngomongin seorang pahlawan yang penuh daya juang dan keajaiban. Betul sekali, The City Ground. Oke, mari kita mulai bahasan ini dengan satu angka yang lumayan bikin kaget. 300. Ya, cuma 300 yard atau sekitar 270 meter yang misahin City Ground dari markasnya Notts County, Meadow Lane. Fakta ini benar-benar ngejadiin mereka berdua sebagai stadion profesional dengan jarak paling dekat di seluruh penjuru Inggris Raya. Bayangin aja, dua katedral sepak bola ini saling berhadapan dan cuma dipisahin sama aliran sungai Trent yang tenang. Dekat banget kan? Nah, yang jadi pertanyaan utamanya sekarang adalah gimana ceritanya sebidang tanah sederhana di pinggir sungai ini bisa bertahan selama lebih dari 120 tahun? Maksud saya, mereka udah ngelewatin rintangan yang ekstrim banget loh, mulai dari bencana alam yang ngeri sampai wacana relokasi yang terus-terusan ngancam eksistensinya. Gimana tempat ini nggak cuma sekedar bertahan, tapi justru berevolusi jadi arena magis yang begitu dicintai. Yuk, kita putar waktu ke belakang dan telusuri perjalanannya. Percaya atau enggak, klub bersejarah Nottingham Forest ini dulunya adalah para nomaden. Beneran, selama 33 tahun pertama, mereka tuh pindah-pindah terus buat nyewa lapangan di berbagai sudut kota. Nah, pelarian panjang ini baru berhenti di tahun 1898. Waktu itu ada anggota komite klub bernama William Bardell yang ngerancang lapangan baru yang benar-benar fenomenal. Dia pakai lapisan sisa pembakaran batu bara buat mastiin drainasenya sempurna, terus dilapisin rumput kualitas top yang dibawa pakai tongkang nyusurin sungai. Dan di lahan pinggir sungai inilah rumah abadi mereka resmi berdiri. Ngomong-ngomong soal masa awal, ada satu kisah unik nih yang lumayan lucu. Di tahun 1922, City Ground nerima sumbangan gawang dari perusahaan lokal. Tanpa disengaja, ini justru memelopori tren global penggunaan tiang gawang berbentuk elips, ngegantiin desain lama yang kotak dan bersurut tajam itu. Tapi lucunya, karena aturan FA waktu itu ngewajibin pengukuran dari bagian dalam tiang gawang, gawang di City Ground ternyata ukurannya 2 inci lebih sempit dari standar resmi. Dan tahu nggak, itu berlangsung selama 16 tahun berturut-turut. Sebuah insiden kecil yang tanpa sengaja ngubah desain lapangan sepak bola selamanya. Luar biasa ya. Tapi tentu aja perjalanannya nggak selalu mulus. Ketahanan fisik stadion ini pertama kali diuji secara brutal pada musim semi 1947. Sungai Trent yang letaknya bener-bener nempel persis sama stadion, tiba-tiba meluap hebat. Air bah nenggelamin lapangan sampai permukaannya nyentuh batas mistar gawang. Saking tingginya air waktu itu, orang-orang sampai bisa ngelihat burung angsa berenang santai melintasi lapangan hijau yang tenggelam. Tapi hebatnya, setelah air surut, pahlawan kita ini tetap berdiri tegak tanpa goyah. Kalau banjir aja belum cukup, bencana berikutnya ini jauh lebih menakutkan dan mengancam nyawa. Agustus 1968, pas pertandingan divisi pertama lagi seru-serunya ditonton puluhan ribu orang, sebuah kebakaran hebat tiba-tiba melahap struktur kayu di tribun utama. Ketegangan yang mencekam hari itu benar-benar terangkum sempurna dari ucapan manajer legendaris Leeds United, Don Revie. Saking leganya dia cuma bisa bilang, anak-anakku selamat. Tragedi ini benar-benar nguji ketahanan mental yang luar biasa, baik dari bangunannya maupun para penggemar. Coba deh bayangin, terdengar ledakan dari bawah lantai tribun, tapi 30.000 penonton dengan super tenang berjalan keluar menuju lapangan tanpa kepanikan sama sekali. Keberhasilan evakuasi tanpa ada satupun korban jiwa ini benar-benar sebuah keajaiban mutlak. Ya, 3 kamera televisi dan beberapa catatan sejarah klub memang hancur lebur. Dan ironisnya, Forest terpaksa ngungsi main 6 laga kandang di Meadowland, markas tetangga mereka yang jaraknya cuma 300 yard tadi. Habis gelap, terbitlah terang. Setelah lolos dari malapetaka, City Ground menyongsong masa keemasannya. Masuk ke dekade 80-an, berkat kesuksesan finansial yang luar biasa, setelah menjuarai Piala Eropa berturut-turut di bawah komando manajer ikonik Brian Clough, klub memutuskan bikin langkah besar. Mereka ngebangun tribun raksasa seharga 2,5 juta pound sterling. Tribun megah yang sekarang menyandang nama Brian Clough ini revolusioner banget pada masanya. Karena jadi tribun pertama di Inggris yang dengan bangga mengeja nama Forest pakai deretan kursi putih di tengah hamparan kursi merah. Tapi, ancaman buat City Ground ini nyatanya nggak cuma datang dari alam loh. Selama berpuluh-puluh tahun, eksistensi stadion ini nggak henti-hentinya diintai sama wacana relokasi besar-besaran. Dari tahun 1991 sampai munculnya proposal Superstadion di tahun 2024, ide-ide ambisius ini selalu aja runtuh di tengah jalan. Kenapa bisa gitu? Macam-macam alasannya.
Mulai dari ancaman Brian Clough yang mau ngundurin diri, protes keras warga lokal yang nggak rela ngelepas warisan mereka, sampai urusan ribet soal infrastruktur dataran banjir. Intinya, stadion ini nolak buat pergi. Dan meskipun memilih buat tetap bertahan di rumah lamanya, City Ground terbukti nggak ketinggalan zaman. Mereka pinter banget maduin aura sejarah yang kental sama fasilitas modern. Sekarang, para penggemar bisa nikmatin ekosistem stadion yang udah 100% tanpa uang tunai. Terus ada fan zone yang seru banget, sampai camilan ikonik pizza dog buatan Paddy Smith yang wajib dicoba. Oh ya, kalian bahkan bisa ikut tur stadion yang dipandu langsung sama kapten pemenang Piala Eropa, John McGovern. Dan tentu aja ritual ini selalu diawali dengan tradisi magis. Jalan kaki nyusurin cantiknya pesisir Sungai Trent sebelum peluit tanda mulai pertandingan ditiup. Nah, terus apa sih yang sebenarnya dipengenin sama pendukung muda mereka? Kalau kita dengerin suara dari generasi penerus kayak pelajar bernama Alvi ini, jawabannya jelas banget. Mereka nggak mau stadion baru yang mewah tapi kehilangan jiwanya. Enggak. Mereka pengen renovasi besar-besaran di lokasi yang sekarang demi satu alasan krusial. Bukan cuma buat narik pemain top, tapi buat ngerebut kembali magis keangkeran stadion ini dan ngejadiin City Ground sebagai benteng pertahanan tak tertembus persis kayak masa kejayaan dulu. Dan coba tebak, harapan murni itu akhirnya terwujud. Ini dia, rencana induk ekspansi skala besar yang resmi diumumin pada November 2025. Sebuah komitmen absolut yang akhirnya mengungkam semua rumor relokasi. Rencana ini bakal ngerombak stadion secara drastis lewat beberapa tahap, memperluas tribun Peter Teller jadi kapasitas masif 15.000 kursi, nambahin 5.000 kursi di area Trend End, dan sebagai puncaknya, nyuntikin 7.500 kursi tambahan ke struktur tribun ikonik Brian Clough. Benar-benar ambisius. Semua rentetan ekspansi besar-besaran itu pada akhirnya bermuara ke satu angka ini, 52.500 kursi. Begitu pengerjaan selesai dan mega proyek ini diresmikan, The City Ground bakal sah jadi stadion terbesar di seluruh wilayah East Midlands. Kalau dipikir-pikir lagi, ini adalah sebuah lompatan yang luar biasa masif dari awal mula mereka yang cuma bermodalkan lahan sewaan berlapis sisa batu bara lebih dari seabad yang lalu. Keren banget kan? Nah, sebagai penutup eksplorasi kita kali ini, ada satu pertanyaan penting nih buat kita renungin bareng. Selama ini, keajaiban City Ground itu lahir dari desain tradisionalnya, di mana jarak penonton ke lapangan itu deket banget, menciptakan gema dukungan yang bikin lawan merinding. Sekarang, saat sang pahlawan sejarah ini bersiap buat bertransformasi jadi mega stadion mewah berkapasitas 52.000 orang, tantangannya bukan lagi soal bertahan dari api atau banjir, tapi gimana caranya mereka mastiin kalau jiwa magis yang intim itu nggak ikut hilang tertelan lautan beton dan baja yang baru. Gimana menurut kalian? Terima kasih ya udah ngikutin kisah luar biasa ini bareng saya. Sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya.